Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qalallahu fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalil yang tadi dibacakan merupakan salah satu dalil dari sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, dari peristiwa yang begitu besar, di mana seorang manusia biasa, manusia yang begitu agung dan mulia, menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga tembus kepada langit ketujuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Yang mana peristiwa tersebut merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah, yaitu perintah salat. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Jika saya paparkan secara mendetail semuanya, saya rasa tidak akan cukup. Satu hari suntuk pun rasanya tidak cukup. Oleh karena itu, saya akan memaparkan garis besarnya saja. Yang pertama yaitu peristiwa Isra, yang mana itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram dan menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu perjalanan dilanjutkan yang disebut dengan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nabi Muhammad menempuh perjalanan Isra Mi'raj kurang daripada 1 hari dan menggunakan kendaraan yang disebut dengan buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Rasulullah ingin memasuki langit pertama, lalu malaikat penjaga langit pertama bertanya kepada Jibril alaihissalam yang menemani Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, siapakah yang bersama engkau itu?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, "Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena malaikat penjaga mengetahui bahwanya itu adalah Rasul Allah, maka malaikat penjaga langit pertama itu pun mengizinkan Nabi Muhammad untuk masuk ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pertemuan yang begitu bahagia, saling mengucapkan salam satu sama lain. Setelah perbincangan itu, lanjut Nabi Muhammad menuju kepada langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Singkat cerita, di langit ketujuh, Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad meminta keringanan lalu Allah kurangkan menjadi 25 waktu hingga pada akhirnya dikurangkan menjadi 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada bumi dan menceritakan semuanya. Tapi banyak umat yang tidak percaya. Namun itulah benar adanya. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu sangat di luar nalar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sekian, mungkin segitu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.